Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi Qaidul Khamsah untuk memenuhi tugas studi mata kuliah studi fikih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa dengan NIM 0067 dan ini rekan saya Selamat Zahra dengan NIM 066. Oke, adapun beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini diantaranya yaitu mengenai makna kaidah dan fikih, yang kedua yaitu kaidah asasiyah, dan yang ketiga yaitu macam-macam Qaidul Khamsah. Yang mana Qaidul Khamsah terdiri dari 5. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang keempat ad-dararu la yuzalu, dan yang kedelapan al-'adatu muhakkamah. Lanjut ke pembahasan pertama yaitu mengenai kaidah fikih. Nah, kaidah fikih memiliki pengertian yaitu ada 2 terminologi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fikih. Merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti aturan, asas, dan patokan. Yang kedua yaitu kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah ini dalam mazhab Syafi'i terdapat 5 untai. Nah, 5 untai yang dimaksud ini disebut Qaidul Khamsah atau 5 kaidah yang sifatnya mendasar dan berdasarkan secara langsung pada dalil nas. Yang ketiga yaitu macam-macam Qaidul Khamsah. Nah, Qaidul Khamsah ini memiliki 5 macam, yang mana sesuai dengan artinya yaitu 5 kaidah, yang mana yang seperti dijelaskan di awal tadi yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang memiliki arti keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemudian yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang memiliki arti kesulitan mendatang kemudahan. Yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang memiliki arti kesulitan harus dihilangkan. Yang terakhir yaitu al-'adatu muhakkamah, yang memiliki arti adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan sebuah hukum. Selanjutnya penjelasan tentang kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Kaidah ini didasari dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, ayat Al-Quran tersebut sebagai dasar dibentuknya kaidah yang telah diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwa tujuan atau niat dari amal perbuatan dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sumber-sumber kaidah di atas yang langsung menunjukkan kepada peranan niat dalam semua perkara, yaitu hadis tentang innama a'malu binniyat. Hadis tersebut merupakan salah satu pokok penting dalam ajaran Islam. Jelas kaidah kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kaidah fikih yang kedua yaitu kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Al-yakini secara terminologi merupakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana menurut Ibnu Mazur dalam kamusnya Lisan al-Arab, yaitu pengetahuan dan merupakan antonim dari al-syak. Sedangkan secara terminologi yaitu al-i'tiqadul jazimul mutabihu lil wahyi at-tsabit, yang artinya keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Penjelasan kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini juga didasari oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Al-masyaqqah secara etimologi yaitu kelelahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut yaitu kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya yaitu hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Kaidah yang keempat ad-darur yuzalu,
yaitu kemudaratan dihilangkan. Kaidah ini didasari juga dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudarat secara etimologi yaitu berasal dari kalimat al-dorot yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan doror secara terminologi yaitu beberapa pengertian, diantaranya menurut Abu Bakar Al-Jassas mengatakan makna doror yaitu ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Dalam pengertian kalimat doror ini banyak sekali yang menyimpulkannya, salah satunya dari Abu Bakar Al-Jassas. Kaidah yang kelima, al-dadatul muqammah, yaitu adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini juga berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adat yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal manusia. Nah, pada kalangan ulama usul fikih dibagi menjadi dua bagian, yaitu adat yang sahih dan adat fasid. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nas tidak ada. Banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah. Di antaranya penentuan usai haid, lama masa suci dan haid, usai balik, lama masa nifas, batasan sedikit najis yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut. Audio Jungle.